Hijaber bawel milik si tuan muda. Bab 1 dan 2, Maling Hati. "Aak, tolong ada maling!" teriak Zevana, ketika tiba-tiba ada yang masuk ke dalam mobilnya. Ya, mobil yang Zevana tumpangi memang tidak dikunci, sang ayah masih mengobrol dengan para jamaah yang lain. Sedangkan Zevana, ia pergi lebih dulu ke mobil dan memilih menunggu di dalam mobil sampai sang ayah kembali. Namun tiba-tiba seorang pria, memakai pakaian serba hitam dan memakai masker, tiba-tiba masuk ke dalam mobilnya. Dengan cepat pemuda yang disangka maling oleh Zevana mendekati Zevana dan membungkam mulut Zevana, agar tidak berteriak lagi. "Hamid!" Gadis berjilbab tersebut berteriak. Namun tangan pemuda itu masih menahannya. "Ses! Diam! Aku lagi sembunyi dari mereka. Kamu tenang aja, nanti kamu bakalan aku kasih imbalan," bisik pemuda itu sambil melepas tangannya yang menutupi mulut Zevana. "Jangan menyentuhku." Emosi Zevana memuncak, sebab baru pertama kalinya ada seorang pria menyentuhnya. Dalam hati Zevana bergumam, kenapa orang ini bersembunyi dari orang-orang itu? Jangan-jangan dia orang jahat. Aku harus minta bantuan. Beberapa detik setelah tangan pemuda itu menjauh dari mulut Zevana, tiba-tiba Zevana berteriak lagi. "Tolong, ada maling masuk mobil Zevana." "Siapapun tolong Zevana!" teriak gadis itu ketakutan. Merasa kesal karena gadis itu tidak bisa diajak kerja sama akhirnya. "Sekali lagi kamu teriak aku cium kamu." 4 meter pemuda itu. Seketika pupil mata Zevana melebar sempurna. Enak aja main cium-cium, bukan mahram tahu. Lihat aja. Nanti bakalan Zevana laporin ke Abi, biar Om dihukum, tantangnya. "Apa katamu Om?" "Dasar bocil bawel, aku tidak setua itu bot 0H. Kata pria itu. "Enak aja ngatain aku bodoh. Om kali tuh yang bodoh, bisa-bisanya main masuk ke dalam mobil orang. Seenak jidat," omelnya tak terima. "Orang mah dimana-mana kalau salah tuh minta maaf, bukan malah ngatain orang bodoh," omel Zevana kesal. Regan yang kesal karena mendengar suara berisik Zevana, ditambah saat itu seseorang mendekati mobil Zevana. Dengan terpaksa dan gerak cepat, Regan mencium bibir ranum Zevana. Pupil mata Zevana melebar sempurna, ia terkejut saat Regan menciumnya. Dan saat bersamaan, seseorang membuka pintu mobil. Pupil mata lelaku parubaya itu melebar sempurna ketika mendapati putri kesayangannya sedang bercifem 4N dengan pria lain. "Astagfirullahalazim, apa yang kalian lakukan?" teriak Malik terkejut. "Ada apa Pak Ustadz? Apa yang terjadi?" tanya Mang Jojo, supir pribadi Malik. Malik tak menjawab pertanyaan Mang Jojo, sedangkan para jamaah kajian Malik semua penasaran dan langsung menghampiri Ustadz Malik. Ketika pintu mobil terbuka, semua mata tertuju pada Zevana yang cantik jelita dan Regan yang tampan. Keduanya keluar dari mobil dengan wajah pucat, menahan rasa malu dan panik. Zevana adalah putri dari seorang ustadz yang sangat dihormati di lingkungan mereka, sementara Regan adalah pria yang sama sekali tidak Zevana kenali. "Zevana, apa yang kamu lakukan bersama pria ini?" Teriak Ustadz Malik, ayah Zevana, dengan wajah yang penuh kekecewaan dan amarah. "Abi, ini nggak seperti yang Abi bayangkan kok. Dia yang tiba-tiba..." Belum sempat Zevana menyelesaikan penjelasannya, Ustadz Malik memotong kalimatnya dengan tegas. "Tidak ada alasan yang bisa kamu berikan. Abi benar-benar sangat kecewa, Zevana," ucap Ustadz Malik sambil menghela napas panjang. Orang-orang yang melihat kejadian ini mulai berbisik-bisik, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam mobil. Beberapa dari mereka bahkan menyarankan agar Ustadz Malik segera menikahkan Zevana dengan Regan, agar tidak ada lagi fitnah yang beredar. "Ustadz, nikahkan saja mereka berdua. Lebih baik begitu daripada terus menjadi bahan omongan orang," ujar salah seorang jamaah dengan wajah prihatin.
Zevana dan Regan sama-sama terkejut mendengar ucapan jamaah tersebut. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa situasi akan berkembang menjadi seperti ini. Mereka berdua saling pandang dengan ekspresi yang mencerminkan kebingungan dan ketakutan. Ustadz Malik menatap kedua anak muda tersebut dengan tatapan tajam. Dia tahu bahwa keputusan untuk menikahkan mereka tidak bisa diambil begitu saja, tapi dia juga merasa terpojok dengan tekanan dari jamaah dan keadaan yang semakin memanas. Tiba-tiba datang seorang pemuda yang juga merupakan salah satu anak yang disegani di lingkungan ini. Ada apa ini Mang Jojo? Kenapa semua menatap Zevana seperti itu? Lalu siapa laki-laki ini? Tanya Dide. Mereka habis berizin 4H Mas Dide, timpal salah satu orang di sana. Pupil mata Dide melebar sempurna. Apa berzin 4H? Ini gak mungkin. Zevana gak mungkin melakukan itu. Dia bukan gadis yang seperti itu, bela Dide. Gak mungkin gimana Mas Dide, orang saya lihat sendiri kok kalau mereka bercium 4N di dalam mobil. Ucap salah satu orang dengan nada sinis. Masa anak ustadz kelakuannya kayak gitu, bercium 4N di dalam mobil, padahal masih sekolah. Palingan bentar lagi juga hamil tuh, cibir salah satu orang. Aku gak hamil, aku gak berbuat zina. Aku gak kenal laki-laki ini. Laki-laki ini tiba-tiba masuk ke dalam mobil dan menciumku, ucap Zevana dengan mata berkaca-kaca sambil menundukkan kepalanya. Wajahnya tampak pucat dan ketakutan. Dide terkejut mendengar penjelasan Zevana. Hatinya terasa seperti diremukkan, sakit dan hancur. Jadi benar, kalian berciuman di mobil? Tanya Dide, dengan suara parau. Zevana menatap Dide dengan wajah mengiba, matanya memohon agar Dide percaya. Dia yang tiba-tiba menciumku Kak, tolong percaya sama aku. Ucap Zevana sambil terisak. Air mata terus mengalir membasahi wajahnya yang pucat. Dide menatap Zevana dengan campur aduk perasaan. Dia ingin percaya, tapi rasa cemburu dan kecewa menghantuinya. Zevana terus berusaha meyakinkan Dide, namun semakin membuat Dide merasa tertekan. Halah, udahlah Zevana, mending kamu tuh ngaku aja kalau kamu sama dia memang mau sama mau. Nggak usah ngelak, ujar salah satu ibu-ibu yang ada di sana dengan nada-nada sinis. Dide menatap wajah gadis yang ia cintai dengan penuh kekecewaan. Dia menatap Zevana dengan rasa sakit yang teramat dalam, tidak mampu menahan air. Matanya yang mulai menggenang di pelupuk matanya. Udahlah Pak Ustadz, nikahkan saja mereka. Daripada nantinya semakin menjadi. Memangnya Pak Ustadz gak malu kalau tiba-tiba anaknya hamil dijual? Nikah? Ucap ibu-ibu nyinyir yang tadi. Tenang dulu, ini hanya kesalahpahaman. Ibu barusan dengarkan penjelasan Zevana, kalau dia gak kenal laki-laki ini. Jadi saya rasa tidak perlu menikah. Mungkin kita bisa cari solusi lain, saran Dide. Bagaimanapun juga Dide tidak ingin gadis yang ia cintai menikah dengan laki-laki lain. La tidak bisa mengikhlaskan Zevana begitu saja, sebab ia sudah menunggu Zevana dari Zevana masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Aduh Mas Dide, jangan mentang-mentang Mas Dide suka sama Zevana, terus Mas Dide ngebelain Zevana sampai segitunya. Buka mata Mas Dide. Zevana gak pantas buat Mas Dide, Zevana udah kotor Mas. Mendingan sama anak saya aja Mas, dijamin masih suci dan perawan, ucap ibu itu dengan tegas. Dan seolah menyindir Zevana. Mendengar cibiran pedas dari sekeliling mereka, Malik merasa emosi yang membara di dalam dadanya. Tangannya bergetar, namun ia sekuat tenaga menahan marah yang hampir memuncak. Berkali-kali Malik beristighfar dalam hati, berusaha meredakan emosinya yang meluap-luap. Kalian berdua, masuk mobil. Ikut Abi ke rumah. Kita akan bicarakan masalah ini dengan tenang dan mencari solusi yang terbaik. Dan untuk bapak-bapak dan juga ibu-ibu semua, saya mohon maaf atas kegaduhan ini. Saya tahu putri saya Zevana seperti apa, jadi saya mohon dengan kerendahan hati saya, tolong cukup, jangan terus-terusan mencibir anak saya.
Biarkan saya yang mengurus anak saya. Saya permisi. Assalamualaikum, ucap Ustadz Malik dengan suara yang masih terdengar berat, namun ia berusaha tetap terkendali. Waalaikumsalam, jawab mereka semua kompak. Zevana dan Regan saling pandang, kemudian mengangguk pasrah. Mereka mengikuti Ustadz Malik menuju rumahnya dengan langkah gontai, diiringi tatapan tajam dari orang-orang di sekitar mereka. Di dalam hati Zevana dan Regan, rasa cemas dan takut bercampur aduk. Pikiran mereka melayang-layang, tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Terlebih Zevana, ia hanya bisa berharap bahwa Sang Abi dapat memberikan solusi terbaik untuk masalah yang sedang ia hadapi. Sekaligus meredakan emosi yang kini menyelimuti hati mereka semua. Pak Ustadz, boleh saya ikut ke rumah Pak Ustadz? Tanya Dide dengan sopan. Maaf Nak Dide, tapi ini urusan keluarga. Jadi, mohon maaf, sebaiknya, Nak Dide pulang saja, tolak Ustadz Malik dengan sopan. Mengerti, Dide pun menganggukkan kepalanya. Baik Ustadz, saya mengerti. Dan setelahnya Ustadz Malik masuk ke dalam satu mobil. Fa duduk di sebelah putrinya, Zevana. Sedangkan Regan ia duduk di depan tepat di sebelah supir. Begitu pintu rumah Ustadz Malik terbuka, suasana hening menyambut kedatangan Zevana, Regan, dan Ustadz Malik. Di dalam ruang tamu, kakek Yahya sudah duduk di kursi dengan pandangan tajam menatap ketiganya. Rupanya berita tentang Zevana sudah tersebar ke telinga kakek Yahya. Assalamualaikum, salam mereka bertiga kompak. Wajah mereka terlihat cemas. Waalaikumsalam, jawab kakek Yahya dengan nada yang datar. Kakek sudah mendengar kabar tentang kalian berdua, ucap kakek Yahya, menatap tajam kedua muda-mudi tersebut. Zevana dan Regan saling pandang, mereka merasakan tekanan yang begitu besar dari tatapan kakek Yahya. Sedangkan Ustadz Malik Sang Abi berdiri di samping mereka, wajahnya terlihat kacau. Kalian harus segera dinikahkan secepatnya, karena ini aib untuk keluarga kita, ujar kakek Yahya dengan tegas. Dia menekankan setiap kata yang diucapkan, membuat jantung Zevana dan Regan berdegup kencang. Sontak ketiganya terkejut mendengar pernyataan tersebut. Zevana menundukkan kepalanya, menahan air mata yang mulai menggenang di pelupuk matanya. Regan mengepalkan tangannya, merasakan beratnya tanggung jawab yang kini ada di pundaknya. Sementara itu, Arzila ibu dari Zevana menghampiri mereka. Ia mencoba mencari kata-kata yang tepat untuk meredakan suasana. Ayah, Zila mengerti kekhawatiran ayah. Tapi, apakah tidak ada cara lain selain menikahkan mereka sekarang? Tanya Arzila dengan hati-hati. Kakek Yahya menghela napas, tampak berat untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kita harus mengambil keputusan yang terbaik untuk mereka dan keluarga kita, Zila. Kita tidak ingin aib ini menyebar lebih jauh lagi. Dan mereka harus segera kita nikahkan, ujar kakek Yahya dengan nada yang lebih lembut. Regan tidak bisa berkata apapun, pikirannya kacau. La mengusap kasar wajahnya. Dalam hati Regan bergumam, ah sial. Bisa-bisanya aku terjebak masalah besar, dan ini semua karena kebodohanku sendiri. Suasana hening kembali menyelimuti ruangan. Semua orang terdiam, mencoba mencari solusi terbaik untuk mengatasi masalah ini. Di antara ketegangan dan kekhawatiran, keputusan harus segera diambil demi menyelamatkan nama baik keluarga. Tunggu sebentar ayah, sebaiknya kita dengarkan dulu penjelasan dari laki-laki yang bersama Zevana. Ucap Arzila masih ingin membela putrinya. Baiklah, tolong jelaskan apa yang terjadi. Dan, siapa namamu Nak? Ujar kakek Yahya. Nama saya Regan Kek, sebelumnya saya minta maaf atas kesalahpahaman ini. Saya mengaku salah karena memang saya tiba-tiba mencium cucu kakek karena terpaksa dan keadaan darurat. Tapi kakek, bapak dan ibu harus percaya pada cucu dan anak bapak, ibu. Karena apa yang dia katakan benar, kami tidak saling mengenal.
Saya masuk mobil dia karena saya sedang dikejar orang-orang jahat yang mau menculik saya. Saya siap ganti rugi dan siap membersihkan nama baik keluarga kakek serta bapak dan ibu, ucap Regan. Panjang lebar. Maaf nak Regan, kami tidak minta ganti rugi, tapi kami minta nak Regan bertanggung jawab, ucap kakek. Yah ya. Kening Regan berkerut, bertanggung jawab untuk apa? Tanya Regan bingung. Malik menghela napas panjang, menatap mata Regan dengan penuh harap. Begini, nak Regan, katanya dengan suara yang berat, kejadian tadi sudah menyebar, dan saya rasa nama anak saya sudah buruk di mata semua orang. Nak Regan dengar sendiri kan? Bagaimana semua orang mencaci anak saya? Tangan Malik terkepal erat, seakan menahan amarah dan kesedihan yang tak terbendung. Jadi, sebagai seorang ayah, saya meminta dengan kerendahan hati saya. Tolong nikahi anak saya. Nak Regan tenang saja, untuk semua persiapan menikah dan biaya menikah biar saya dan keluarga yang mengurusnya, ucap Ustadz Malik dengan penuh penekanan. Pupil mata Zevana dan Arzila melebar sempurna, tak menyangka permintaan Malik benar-benar di luar dugaan mereka. Dia memandang Regan, mencoba mencari kepastian di balik tatapan itu. Tapi Abi, Zevana masih sekolah Abi. Bagaimana mungkin pernikahan ini bisa terjadi? Zevana masih ingin sekolah Abi. Lagi pula om ini hanya mencium Zevana dan itu tidak akan membuat Zevana hamil Abi. Zevana siap dihukum apapun karena bibir Zevana sudah tidak suci lagi. Tapi Zevana mohon Abi, jangan nikahkan Zevana dengan om ini, rengek Zevana dengan air mata yang sudah mengalir membasahi pipi mulusnya. Merasa tidak direspon oleh sang Abi, Zevana beralih pada Regan, Om, jangan diam aja. Tolong tolak pernikahanan ini. Zevana mohon Om, mohon Zevana. Dengan terisak. Sementara itu, Regan terdiam, merasa terjepit dan bingung. Merasakan ponselnya bergetar, Regan mengintip ponselnya, dan membaca pesan tersebut. Tuan muda di mana? Saya harap Tuan muda membaca pesan saya. Keadaan Oma memburuk Tuan. Saya sudah membelikan Tuan muda tiket ke Singapura dan saya harap Tuan muda sampai di bandara, sebelum jam 11 malam karena penerbangan Tuan malam ini. Pukul 23.45, pesan dari sang asisten. Begitu membaca pesan tersebut keringat dingin mengucur di keningnya, jantungnya berdebar keras dan nafasnya tersengal-sengal. Ah kek, kenapa masalahnya bisa serumit ini? Dan, kenapa keadaan Oma memburuk di saat seperti ini? Batin Regan dalam hatinya berteriak. Aku harus segera menyelesaikan masalah ini secepatnya dan segera menyusul Oma ke Singapura. Lanjutnya dalam hati. Dalam keheningan yang menyelimuti ruangan, entah kenapa tiba-tiba Regan mengangguk perlahan, menyetujui permintaan Ustadz Malik. Baik, Pak Ustadz, saya akan menikahi putri Bapak, ujarnya dengan suara yang hampir tak terdengar. Lagi-lagi pupil mata Zevana melebar sempurna, ia tak percaya bahwa pria asing ini mau menikahinya. Air mata yang bergelayut di bulu mata Zevana jatuh perlahan saat dia mencoba mengatur napasnya. Amarah dan kekecewaan membuncah dalam dadanya, membuat wajah cantiknya memerah. Om apa-apaan sih? Kenapa malah mau nikahin Zevana? Zevana gak mau nikah. Zevana masih mau sekolah, teriak Zevana, suaranya penuh emosi. Air mata mengalir deras dari sudut matanya, mengungkapkan betapa pilunya hatinya. Regan, pria asing yang kini tengah dihadapinya, diam tak merespon. Wajah tampannya tampak muram, pikiran Regan benar-benar kacau. Di satu sisi, ia tidak mau terlibat dalam pernikahan ini, namun di sisi lain ia harus menyelesaikan masalah ini secepatnya karena ia tidak punya banyak waktu. Zevana meraung menangis, menolak pernikahan ini dengan segenap hatinya. Tubuh mungilnya terguncang oleh isakan tangis yang tak terbendung, membuat orang di sekelilingnya merasa prihatin dan bingung. Tak tahan melihat Zevana menangis, dan mendengarkan suara berisik Zevana, Regan menghela napas dalam-dalam. Kemudian ia meminta izin pada keluarga Zevana.
Maaf Pak, Bu, Kate, boleh saya izin bicara berdua sama Zevana? Hanya sebentar saja kok. Saya janji, ucap Regan. Malik, Azila dan kakek Yahya saling bertukar pandang dan kemudian mereka mengangguk. Memberikan izin pada Regan untuk berbicara berdua dengan Zevana. Silahkan, tapi hanya 5 menit saja. Saya tetap akan mengawasi kalian, ucap Malik. Mengerti, Regan pun menganggukkan kepalanya. Kemudian Arzila dan kakek Yahya menjauh dari ruang tamu. Sementara Malik, berdiri tak jauh dari ruang tamu. Ia mengawasi Regan dan Zevana. Sementara itu Regan mencoba merangkai kata-kata yang tepat untuk menghadapi situasi ini. Zevana, saya tahu ini semua sulit. Tapi kita gak punya jalan keluar, selain menikah. Soal sekolah kamu, saya akan urus. Saya pastikan kamu masih tetap bisa sekolah, ujar Regan. Namun, Zevana tidak mendengarkan. Lah terus menangis, merasa dunianya runtuh oleh keputusan yang diambil tanpa persetujuannya. Regan hanya bisa menatap Zevana dengan pandangan sayu, berharap ada jalan keluar dari permasalahan ini yang bisa membuat semua pihak bahagia. Oma saya kritis, dan saya harus segera ke rumah sakit. Cukup sekali saja penyesalan saya. Saat itu saya tidak ada di detik-detik terakhir opa saya, ungkap Regan dengan wajah sendu. Saya benar-benar tidak punya banyak waktu, jadi mari bekerja sama dan tolong bantu saya untuk kali ini. Saya pun akan bantu kamu supaya kamu tetap bisa sekolah, lanjut Regan. Mendengar penjelasan Regan, Zevana merasa bingung dan tidak tahu harus berkata apa. Namun jauh di dalam lubuk hatinya Zevana juga merasa iba mendengar penjelasan Regan. Wajahnya tampak pucat dan bibirnya bergetar. Regan melihat kebingungan Zevana, lalu menghela napas panjang dan mencoba untuk bersikap lebih lembut. Tidak perlu takut, Zevana. Saya berjanji akan menjaga dan melindungimu, dan kita akan melalui ini bersama dan saya pastikan hidup kamu akan terjamin, ujar Regan dengan lembut. Zevana masih terdiam, menatap Regan dengan air mata di sudut matanya. Di sisi lain ruangan, Malik memperhatikan percakapan mereka dengan cemas. Lah tahu betul beban yang mereka pikul, namun ia tak bisa berbuat banyak. Sementara itu, Arzila dan kakek Yahya berbicara dalam bisik-bisik di ujung ruangan, berusaha untuk menenangkan diri dan berdoa agar semuanya berjalan lancar. Regan kemudian menarik kursi dan duduk di samping Zevana, namun tetap berjarak. Kita harus bersatu demi keluargamu. Apa kamu tidak kasihan melihat ayahmu dicaci orang banyak? Dan saya rasa ayahmu salah satu orang yang disegani di sini. Beliau seorang ustadz, saya rasa ini aib bagi ayahmu dan keluargamu. Saya tahu ini tidak mudah, tapi percayalah. Kedepannya kita akan menemukan cara untuk bahagia dengan jalan kita masing-masing, ucap Regan dengan suara lembut dan penuh keyakinan. Mendengar itu membuat Zevana menatap Regan dengan tatapan marah, maksudnya jalan masing-masing gimana? Oh aku tahu kedepannya Om akan membuangku. Om sudah menghancurkan masa depanku lalu dengan seenaknya Om mau membuangku. Om kejam, bentak Zevana dengan air mata yang semakin membanjiri pipinya. Regan mengusap kasar wajahnya, gadis ini benar-benar bawel dan berisik, membuat kepalaku sakit, batin Regan dalam hatinya. Kemudian Regan berkata, bukan itu maksud saya. Intinya kamu akan aman bersama saya dan saya akan memenuhi semua kebutuhan kamu termasuk sekolahmu sampai perguruan tinggi nanti, kata Regan. Janji? Tanya Zevana. Regan mengangguk, saya janji, jawab Regan. Kemudian perlahan Zevana mengangguk. Baiklah, aku mau menikah dengan Om, ujar Zevana dengan suara lirih namun penuh tekad. Entah kenapa Regan tersenyum mendengar persetujuan Zevana, ia merasa lega. La pun berjanji dalam hati akan menjaga Zevana sesuai janjinya, meski tidak ada cinta. Dan Regan akan membantunya menyesuaikan diri dengan kehidupan baru mereka nanti.
Sementara itu, Malik, Arzila, dan kakek Yahya hanya bisa mengamati dari kejauhan, berharap yang terbaik bagi kedua insan yang terpaksa menghadapi takdir ini.